ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, macam-macam, dan fungsi jaringan tersebut satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Fungsi jaringan epitel yaitu yang pertama sebagai pelindung, sebagai kelenjar, sebagai menerima rangsangan atau reseptor, sebagai pintu gerbang lalu lintas zat. Macam-macam jaringan epitel. Macam-macam jaringan epitel bisa dilihat berdasarkan bentuk sel. Yang pertama ada epitel squamosa atau epitel pipih selapis. Yang kedua ada epitel kubus atau selapis. Yang ketiga epitel silindris atau tabung. Yang keempat epitel silindris bersilia atau epitel silindris berlapis tunggal. Macam-macam jaringan epitel juga bisa kita lihat berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama ada epitel penutup, yaitu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan jaringan lain. Yang kedua ada epitel kelenjar, yaitu jaringan epitel yang disusun oleh sel khusus yang mampu menghasilkan sekret. Berdasarkan cara kelenjar menghasilkan cairannya, ada dua kelenjar. Yang pertama, kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran. Contohnya, kelenjar keringat dan air ludah. Yang kedua ada kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran pengeluaran. Contoh, kelenjar tiroid dan pankreas. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Komponen jaringan ikat yang pertama ada sel penyusun. Sel penyusunnya adalah sel jarang, terdapat ruang antar sel, fitoblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, dan sel darah putih. Komponen yang kedua ada serabut atau serat. Yang pertama ada serat kolagen atau serat putih. Yang kedua serat elastin atau serat kuning dan serat retikulum. Yang ketiga ada zat dasar. Ciri-cirinya yaitu homogen, setengah cair, tidak berbentuk. Zat penyusunnya berupa molekul karbohidrat, protein, dan air. Fungsi jaringan ikat adalah yang pertama, mempersatukan atau melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain. Yang kedua, membungkus, melindungi, menyelubungi jaringan lain. Yang ketiga, menyokong, mengukuhkan tubuh. Yang keempat, mengisi rongga-rongga di antara organ. Jaringan ikat terbagi atas jaringan ikat biasa dan jaringan ikat dengan sifat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi pula menjadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Pada jaringan ikat dengan sifat khusus terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang sejati, jaringan darah, dan jaringan limfa. Sekarang kita lihat jaringan ikat biasa. Pada jaringan ikat biasa ada jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat mempunyai ciri-ciri yaitu serat kolagen rapat, padat, matriks tidak elastis. Pada jaringan ikat padat terdapat jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tak teratur. Pada jaringan ikat padat teratur, ciri-cirinya yaitu berkas kolagen tersusun ke satu arah. Pada jaringan ikat padat tak teratur, berkas kolagen menyebar. Yang kedua, jaringan ikat longgar, mempunyai ciri-ciri yaitu serat kolagennya longgar dan matriks elastis. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi jaringan ikat biasa. Yang pertama ada jaringan ikat padat. Fungsinya yaitu menghubungkan organ tubuh yang satu dengan organ tubuh yang lain. Yang kedua, jaringan ikat longgar. Fungsinya yaitu membungkus organ tubuh, mengikat kulit pada jaringan di bawahnya, dan membentuk pembatas jantung dengan rongga perut. Selanjutnya, kita akan membahas secara detail jaringan
Ciri-cirinya, kartilago hialin, matriksnya transparan, bening, mengkilat kebiruan. Pada kartilago elastin, matriksnya berwarna keruh kekuningan, serabut kolagen dan elastin. Pada kartilago fibrosa, matriksnya berwarna gelap dan keruh, serat kolagennya padat dan kasar. Selanjutnya, lokasinya. Pada kartilago hialin, lokasinya terdapat pada embrio, tulang persendian, dan ujung rusuk. Pada kartilago elastin, lokasinya pada embrio, epiglotis, daun telinga, laring, dan bronkiolus. Pada kartilago fibrosa, lokasinya terdapat pada hubungan antar tulang pada ruas-ruas tulang belakang, tendon, dan sifisis kubis. Fungsi kartilago hialin adalah memberi kekuatan, menyokong langkah embrio, dan membantu pergerakan persendian. Fungsi kartilago elastin adalah memberikan fleksibilitas suatu organ, memberikan sokongan pada organ. Pada kartilago fibrosa, fungsinya adalah pelindung dan penyokong jaringan. Yang kedua, ada jaringan tulang sejati atau osteon. Ciri-ciri jaringan tulang sejati adalah materi antar sel keras. Matriks tulang terdiri dari 3 tipe, yaitu osteosit, osteoklas, dan osteoklas. Yang ketiga, ada jaringan darah. Komponen utamanya adalah bagian padat atau sel-sel darah terdiri dari 1. Hidrosit atau sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau darah putih, dan yang ketiga, trombosit atau keping darah. Bagian cair terdiri dari plasma darah dan komponen utamanya adalah air. Di dalamnya terlarut glukosa, protein, lemak, dan garam mineral. Yang ketiga ada jaringan limfa atau getah bening. Komponen utamanya terdiri dari sel-sel serat retikuler. Komponen selulernya adalah limfosit dan granuliosit. Sistem peredarannya melalui pembuluh getah bening. Sifat getah bening dapat keluar dari pembuluh darah dan membasahi rongga-rongga dan jaringan. Fungsi getah bening adalah yang pertama, mengangkut cairan jaringan protein, lemak, garam mineral, dan zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah melalui limfa. Yang kedua, mencegah masuknya bibit penyakit. Selanjutnya kita akan membahas jaringan otot. Apa itu jaringan otot? Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai gerak aktif. Ciri-cirinya yang pertama, terdiri dari sel-sel otot yang bentuk selnya panjang dan mengandung serabut-serabut halus. Yang kedua, dalam sel terdapat protein kontraktil yang menyebabkan otot dapat berkontraksi. Jaringan otot terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya pembagian jaringan otot. Yang pertama ada otot polos, 2 otot lurik, dan otot jantung. Bentuk sel otot polos adalah gelondong. Otot lurik berbentuk silindris dan otot jantung berbentuk silindris bercabang. Berdasarkan letak intinya, otot polos letak intinya adalah di tengah, otot lurik adalah letak intinya di tepi, dan otot jantung letak intinya adalah di tengah. Berdasarkan serat sel, otot polos serat yang bersifat homogen. Pada otot lurik, serat lintang atau lurik, bergaris gelap dan terang. Pada otot jantung, serat lintang, bergaris atau lurik. Berdasarkan sifat kerjanya, otot polos bekerja di luar kesadaran atau involunter. Otot lurik sifat kerjanya disadari. Otot jantung sifat kerjanya involunter. Berdasarkan reaksi terhadap rangsangan, otot polos reaksinya lambat dan gerakannya teratur. Pada otot lurik, reaksinya cepat dan gerakannya tidak teratur. Pada otot jantung, reaksinya lambat dan geraknya teratur. Lokasi otot polos adalah pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Pada otot lurik, lokasinya adalah melekat pada rangka.
Pada otot jantung, lokasinya terdapat pada jantung. Berdasarkan fungsinya, otot polos berfungsi mengatur gerakan yang di luar kesadaran. Otot lurik berfungsi menggerakkan raka, dan otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Jaringan syaraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls atau rangsangan ke seluruh tubuh, bagian tubuh, dan sekaligus memberi tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Berdasarkan sel dan fungsinya, jaringan syaraf dapat dibedakan menjadi: yang pertama, sel syaraf sensorik, yang berfungsi menerima rangsangan dari reseptor. Yang kedua, sel syaraf motorik, yang berfungsi meneruskan tanggapan atau rangsangan dari saraf pusat ke efektor. Yang ketiga ada neuron asosiasi, yang berfungsi menghubungkan neuron yang satu ke neuron yang lain. Selanjutnya, struktur sel syaraf. Struktur sel syaraf terdiri dari yang pertama, badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit. Yang kedua, dendrit. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Yang ketiga, akson atau neurit berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Yang keempat, selubung mielin berfungsi sebagai pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan. Yang kelima, sel cawan berfungsi mempercepat pergerakan impuls dan membantu penyediaan makanan untuk akson. Dan yang terakhir ada nodus Ranvier yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak dan sebaliknya. Baiklah, itulah materi tentang jaringan hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.